Renungan Harian Katolik, Minggu, 12 April 2026. Tidak melihat, namun percaya. Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Saudara-saudara, salah satu contoh dari kitab suci tentang seorang yang tidak melihat Tuhan, tetapi sungguh percaya akan apa yang didengarnya tentang Yesus adalah Bartimeus. Markus 10 ayat 46-52. Dia tak dapat melihat karena matanya yang buta. Namun, ia mempunyai mata kedua, yakni mata iman. Ketika Yesus melintasi Yeriko, oleh mata imannya, Bartimeus terdorong untuk berseru tanpa henti, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Seruannya didengar dan ia menikmati mukjizat penyembuhan. Salah satu kritikan Yesus terhadap Thomas adalah sikapnya yang kurang percaya terhadap cerita para murid yang lain tentang kebangkitan. Thomas membutuhkan bukti fisik. Jika dibandingkan dengan Bartimeus, Thomas gagal membuka mata imannya. Karena itu, Yesus menegaskan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Mata fisik membantu kita untuk melihat segala yang diciptakan Tuhan dan memuliakan namanya. Mata iman membantu kita untuk dapat memahami semua misteri Allah yang tak dilihat mata fisik. Mujizat Tuhan sering terjadi justru kalau kita menggunakan mata iman. Thomas dalam kisah Injil hari ini, Yohanes 20 ayat 19-31, menghadapi keraguan. Ia ragu kalau Yesus yang telah mati itu bangkit dari antara orang mati dan lantas menampakkan diri kepada para murid yang lain. Katanya, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Keraguan Thomas itu pun akhirnya terjawab begitu ia dengan mata kepalanya sendiri melihat dan menyentuh luka Yesus. Ia tidak berkata-kata lagi, selain mengucapkan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ketika Yesus menampakkan diri kepada para rasul, dan kemudian Thomas yang tidak percaya, ia menunjukkan lambungnya. Sebagaimana diyakini oleh gereja, lambung Yesus yang terbuka, serta mengalir darah dan air, melambangkan cinta Allah yang tak habis-habisnya kepada manusia. Dari lambung Yesus mengalirlah belas kasih dan kerahiman ilahi. Kita yang telah diperkenankan melihat lambung Yesus yang terbuka itu, hendaknya menyadari tugas perutusan kita, sebagaimana dikatakan oleh Yesus. "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Perutusan utama kita adalah mengampuni dosa, mewartakan Allah yang Maha Rahim. Kata-kata Yesus dalam Injil hari ini menarik untuk kita refleksikan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, iman pertama-tama adalah soal percaya. Percaya bahwa Tuhan itu ada. Percaya bahwa meski Ia tidak kelihatan, tetapi kasih dan kehadirannya nyata ada di tengah-tengah kita. Beriman dan percaya memang tidak mudah. Ada yang menuntut bukti, namun ada juga yang dapat dan cepat menerimanya tanpa bukti, tanpa melihat, atau tanpa mengalami sendiri. Itu semua mengingatkan kepada kita bahwa beriman itu merupakan anugerah, rahmat dari Allah, bukan dari kekuasaan diri kita sendiri. Pada hari ini, gereja merayakan Pesta Kerahiman Ilahi, yang biasanya sudah didahului dengan novena kerahiman ilahi. Hal ini sangat sesuai dengan pengalaman Thomas pula.
kata-kata Thomas yang baru akan percaya bahwa Tuhan bangkit kalau ia telah mencucukkan jarinya pada bekas paku entah di tangan atau lambung Yesus, bukan sekedar rasionalitas Thomas. Jauh lebih mendalam, ini berkaitan dengan identitas Yesus setelah bangkit. Identitas Yesus yang bangkit adalah Tuhan yang penuh kerahiman dan telah mengampuni dosa-dosa kita, umat manusia. Jika kita percaya bahwa belas kasih Allah melimpah untuk diri kita tidak hanya berhenti pada diri kita, tetapi terwujud pada doa dan cinta kepadanya, serta pada kasih dan perbuatan baik kita untuk sesama, siapapun mereka. Mampukah kita mewujudkan kerahiman dan belas kasih Allah kepada sesama, tanpa memandang agama, status sosial dan latar belakang mereka? Ya Tuhan Yesus, semoga di tengah dunia yang begitu kuat dengan budaya kompetitif, individualisme, perang dan penghancuran kehidupan, kami tetap berani memperjuangkan belas kasih dan kerahiman-Mu bagi sesama. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.